Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya sendiri ingin mempresentasikan tentang tugas MSD IT, yaitu perencanaan IT tentang startup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Nurdin Al-Huda dengan NIM 18112036. Nah, langsung ke startupnya, yaitu bernama Rariable. Nah, apa itu Rariable? Rariable adalah aplikasi terdesentralisasi atau biasa disebut DApp berbasis Ethereum yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjual koleksi digital mereka yang nantinya akan diamankan dengan teknologi blockchain. Nah, koleksi digital di sini ini biasa disebut dengan NFT atau non-fungible token. Jadi secara simpel, aset digital yang ada dijadikan sebuah koin atau token yang nantinya akan disimpan pada teknologi blockchain seperti itu. Nah, Rariable ini berfokus untuk menciptakan pasar NFT sebagai barang koleksi ataupun aset di dalam sebuah app tertentu. Nah, di app tertentu ini ada banyak, kalian bisa cari di appradar.com. Nah, di situ terdapat aplikasi desentralisasi. Nah, itu. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah tampilan dari Rarible sendiri. Nah, di sini kalian bisa buka sendiri di rarible.com. Nah, di sini terdapat banyak NFT yang sudah dijual ataupun yang sudah dikoleksi oleh penggunanya. Nah, terdapat banyak fitur di sini seperti ada nantinya kita bisa mengadakan auction atau lelang karya kita, dan dapat juga kita membuat NFT sendiri dan kita bebas untuk menjualnya atau tidak gitu. Oke, selanjutnya untuk analisa sendiri saya memakai SWOT. Di sini saya menganalisis dengan lingkungan internal dan eksternal dan internal. Yang pertama dengan SWOT business environment-nya secara internal. Nah, di Rariable ini belum ada kompetitor atau startup sejenis di Indonesia. Impact-nya bisa menguasai pasar di Indonesia. Opportunity yang lainnya, banyaknya desainer atau seniman yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan impact organisasi dapat menjaring kreator untuk menciptakan pasar NFT. Nah, untuk threat-nya atau ancamannya yaitu belum ada kompetitor atau startup sejenis di Indonesia, yaitu yang mengakibatkan pengenalan pengguna atau user terhadap Rarible tersendiri, terhadap NFT sendiri, yang membutuhkan lebih banyak effort. Yang terakhir yaitu threat-nya, masyarakat belum familiar dengan blockchain dan aset digital. Nah, kemungkinan pengguna akan sedikit, namun karena manfaat dari atau kelebihan dari NFT ini, mungkin para seniman yang ada di Indonesia akan segera tahu dan mempelajari. Yang selanjutnya yaitu analisis strength dan weakness-nya secara internal environment. Secara internal di Rariable itu mudah banget untuk membuat NFT yang didukung dengan UI-nya yang user friendly. Jadi si kreator impact-nya yaitu kreator atau pembeli akan dimudahkan. Yang kedua, sistem NFT yang menguntungkan kreator. Nah, pada fitur Rarible sendiri terdapat ada kayak sebuah royalty, dan setiap pembuat NFT itu bisa menetapkan berapa persen sih kalau misalnya pembeli itu ingin menjual aset yang sudah dibeli. Jadi misalnya saya punya karya, terus teman saya beli karya saya, nah saya sudah menetapkan royalti dari aset saya gitu atau NFT tersebut. Jadi
ketika teman saya menjual, saya mendapatkan benefitnya. Untuk impact-nya menyediakan banyak keuntungan baik kreator maupun pembeli. Yang terakhir, weakness-nya belum familiar dengan teknologi blockchain, jadi pengembangan di Indonesia mungkin akan lama. Untuk kesimpulannya, dipetakan analisis tersebut dipetakan sebagai berikut. Strategi SO atau strength opportunity-nya meningkatkan fitur dan sistem yang lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya, strategi weakness dan opportunity-nya mengadakan airdrop token sebagai sarana promosi. Nah, apa itu airdrop? Nah, airdrop itu kayak menjalankan sebuah task sosial, mungkin itu follow Twitter, mengikuti fanspage Facebook, dan lain sebagainya. Dan imbalannya nanti akan mendapatkan token atau koin yang di token atau koin untuk transaksi di Rarible sendiri. Yang terakhir yaitu ini ST ya harusnya, strategi strength dan trade meningkatkan marketing pada target user, karena belum familiarnya user gitu, jadi kita meningkatkan marketing. Nah, sebelumnya saya sudah membuat analisis SWOT berdasarkan IT, namun karena keterbatasan waktu, langsung saja ke kesimpulan. Untuk kesimpulan bisnis IS, strategi informasi sistem, variabel berubah akan lebih baik jika variabel berubah menjadi DAO. DAO itu adalah organisasi otonom yang terdesentralisasi gitu. Jadi semacam dia jadi organisasi sendiri. Yang kedua, targeting market secara geografis atau regional. Karena NFT yang ada itu karena bergantung pada kayak daerah-daerah gitu, jadi secara marketingnya secara geografis. Yang ketiga, memanfaatkan big data yang ada untuk memaksimalkan pembeli. Nah, untuk menggait user, kita butuh data yang dimana nantinya untuk sarana promosi. Yang terakhir, membuat model machine learning untuk mengolah data supaya dapat digunakan untuk kebutuhan mungkin itu menambah fitur atau untuk sebagai sebagai pembuat keputusan dan lain sebagainya. Untuk IT strategi, selanjutnya untuk IT strategi yang pertama, pengembangan jaringan blockchain agar agnostik atau tidak mengenal jaringan tertentu gitu. Karena jaringan yang diperlukan itu Ethereum, maka otomatis gas fee atau fee untuk jaringan Ethereum sendiri akan mahal. Jadi akan lebih baik jika NFT yang ada di jaringan lain bisa dijual di Rarible. Yang kedua, penambahan konten AR, VR, Metaverse 3D. Yang ketiga, penambahan fitur seperti fitur sosial. Mungkin akan lebih baik jika ada like, komen, sama yang lainnya, seperti fitur-fitur sosial lainnya. Yang terakhir, IS IT Management Strategi, informasi sistem dan IT. Yang pertama, membuat divisi machine learning dan data analysis. Yang kedua, membuat divisi marketing dan sosial media. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kurang lancarnya saya mempresentasikan hal ini. Mohon maaf dan sampai jumpa.